ketika berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak boleh, itu tidak bisa diterima. Karena ini perkara dohir. Yang kedua juga sudah tetap hujah. Artinya Islam itu sendiri sudah ada di tengah-tengah kita, sudah tetap. Dan mereka juga orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang Muslim. Maka ketika orang-orang mengaku Muslim kemudian melakukan perkara-perkara yang sudah pasti dan jelas itu adalah dari ajaran Islam, seperti berhukum dengan selain hukum Allah atau perbuatan-perbuatan musyrik yang lainnya, maka orang tidak bisa kemudian ketika berbuat melakukan semacam itu tidak bisa kita kafirkan dengan cara sabun. Itu nggak bisa. Makanya orang-orang setingkat salafi yang mengklaim dirinya sebagai kelompok yang menghidupkan sunnah, tetapi tidak mempermasalahkan ketika orang berhukum atau memakai hukum dengan selain hukum Allah, bahkan menyamakan dengan para khalifah-khalifah terdahulu yang konsisten dan berkomitmen dengan hukum Allah itu nggak bisa dibiarkan lalu diponis dia sebagai muslim juga. Tetapi mereka termasuk orang-orang yang sudah keluar dari diri kita karena tidak mempermasalahkan atau membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Oleh karena itu, dakwah mereka ini relatif akan lebih mudah gitu diterima oleh masyarakat dibandingkan dakwah kita yang memang harus menjelaskan sesungguhnya tentang ajaran-ajaran tauhid yang perlu kata-kata resiko dan bimbingan. Tapi kan mereka tidak seperti itu, karena memang kebenaran itu awalnya akan ditolak kalau tidak diterangkan, dijelaskan dengan sebenar-benarnya, mungkin orang hanya akan menerima. Maka seperti itu, berbeda dengan dakwah mereka itu, karena tidak mempermasalahkan orang akidahnya seperti apapun, orang ketakbirannya seperti apapun, orang kemusyrikannya seperti apapun, itu nggak mempermasalahkan bagi kelompok ini selama mereka tetap sholat atau melakukan aktivitas beribadah. Nah, kelompok ini juga tentu berbeda dengan Ahlus Sunnah, dengan Muwahhidin ya, dari segi akidah, itu dari segi akidah. Karena kelompok ini asalnya itu atau aslinya tauhidnya atau akidahnya itu adalah akidah Mu'tazilah atau Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah itu mengartikan iman itu sebatas tasdikul qalb. Walaupun kalau kita tanya kepada mereka secara definitif, mereka tetap juga mengartikan ketika mahwal iman, mereka akan mengatakan al-iman al-i'tiqadu bil qalb wal amal bil jawarih wal qaul bil lisan. Akan seperti itu mengatakan, dan ini definisi benar tentang iman. Jadi iman itu adalah i'tiqad dengan hati, yang kemudian ucapan dengan lisan dan amal dengan hati itu benar. Itu pada tataran definisi. Tetapi kalau tataran prakteknya, mereka tetap bahwa iman itu sebatas tasdik. Artinya apa? Artinya orang kalau sudah percaya ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua aktivitasnya, kegiatannya, walaupun sudah menjurus kepada kekafiran, itu tidak ada dampaknya apa-apa terhadap keimanan. Terhadap keimanan itu tidak ada dampaknya apa-apa, tetap jadi apa sebagai orang yang beriman. Maka disinilah dimanfaatkan lalu oleh mereka untuk dapat mengajak masyarakat dengan begitu enak pada masyarakat atau mempermasalahkan masyarakat apa yang mereka lakukan, karena semua perlakuan-perlakuannya sampai yang sudah masuk kepada titik kekafiran dan kemusyrikan pun tidak berdampak. Itu akan mudah diterima oleh masyarakat. Kalau Ahlus Sunnah tentu tidak demikian tentang iman itu. Oleh karena itu kelompok ini sebetulnya tentang
hidup asal tetap percaya kepada Allah dan asal tetap percaya atau meyakini bahwa sesuatu itu adalah wajib. Seperti itu. Dan kelompok ini itu jelas aslinya tidak mengenal kekafiran kecuali takut julid saja. Takut julid itu artinya kafir dengan pengingkaran hati. Dan ini bisa dirujuk di sini atau kita bisa mengenai tentang akidah dan tauhid mereka. Ya, tentang akidah mereka itu. Jadi hanya takut julid. Padahal takut itu banyak sekali di dalam Al-Quran dijelaskan pada kafir istighfar seperti yang dilakukan oleh iblis, ya. Ada kafir ikrar, ya. Ada kufur nifaq dan seterusnya, banyak itu macam-macam kafir bukan dulu. Tapi mereka mengenal dulu, artinya orang itu melakukan perbuatan apapun, ya, baik perbuatan itu berakibat dosa besar yang sampai mengkafirkan atau tidak mengkafirkan, tetap itu tidak akan ada efeknya apa-apa terhadap si pelakunya itu, ya. Dari perbuatan-perbuatan itu, selama dia tetap beriman, selama dia tetap mengakui, itu tidak ada efeknya. Jadi apapun dosa yang dilakukan itu tidak ada efeknya, tetapi akan ada efek kalau itu dihalalkan. Jadi orang ketika berhukum dengan selain hukum Allah itu nggak apa-apa. Atau orang ketika berzina itu nggak apa-apa. Tidak merusak imannya. Akan rusak imannya itu apabila istilah, apabila membenarkan membolehkan zina itu halal umpamanya, mencuri itu halal umpamanya, maka ini baru ada berpengaruh seperti itu. Tetapi kalau tidak seperti itu, tidak ada efeknya apa-apa. Ini bahayanya. Nah, kalau menurut Ahlussunnah itu sebetulnya ada pembedaan, ada pembatasan. Jadi antara dosa-dosa yang mengkafirkan dengan dosa-dosa yang tidak mengkafirkan itu ada beda. Jadi yang perlu istilah, perlu peran hati. Ya, ketika ada orang melakukan dosa-dosa besar, yang dosa besar itu tidak sampai mengeluarkan si pelakunya dari Islam, itu akan bisa mengkafirkan kalau ada istilah. Artinya ada kebolehan, penghalalan. Ketika ada orang mabuk umpamanya, dia tidak kafir kalau dia tetap mengakui bahwa itu adalah maksiat. Dia kafir itu kalau menghalalkan. Nah, sebetulnya istilah itu ada untuk dosa-dosa besar yang tidak mengkafirkan. Akan tetapi kalau dosa-dosa besar yang mengkafirkan itu tidak perlu peran. Tidak perlu berhati, sekedar berbuat itu bisa jatuh kepada seorang yang melakukannya apabila dia tentu sudah tegak hujah pada diri orang itu. Artinya dia sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama dengan agama Islam. Ya, seperti yang dilakukan oleh umumnya para pelaku hukum selain hukum Allah, itu kan ngaku-ngaku sebagai muslim. Itu tidak perlu peran. Kalaupun hati mengakui baik ini kafir, itu hanya untuk penambahan kekafiran saja. Tanpa itu pun tetap jatuh kalau dosa-dosa yang mengkafirkan. Itu harus sudah membagi seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu, di dosa apapun yang dilakukannya itu tidak akan ada efek terhadap keimanannya kecuali kalau menghalalkan. Seperti itu. Padahal tidak. Kalau dosa-dosa besar itu tidak perlu. Dosa-dosa besar yang mengkafirkan itu tidak perlu peran hati, maksudnya tidak perlu niat hati menghalalkan, itu tidak perlu seperti itu. Nah, inilah sebetulnya kenapa di bagi saya khususnya kelompok ini dianggap kelompok yang sudah keluar dari Islam, kan persoalan itu diantaranya itu termasuk tidak mengkafirkan
ya, orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena persoalan hukum ini termasuk kekafiran atau kemusyrikan yang sudah jelas nyata di dalam Islam. Bukan perkara kopi, bukan perkara sama. Kalau kita baca sudah jelas itu ketetapan-ketetapannya, maka tidak bisa orang kemudian beralasan jahil atau beralasan salah takwil itu jadi salah alasan itu diterima, ya. Atau membolehkan menggunakan hukum kafir dalam muamalah itu, nah, itu seperti itu. Nah, disinilah yang saya katakan seperti itu, dan untuk mungkin lebih jelasnya nanti disempurnakan dalam dialog tentang kekafiran daripada kelompok salafi ini, karena termasuk tidak mempermasalahkan orang-orang yang melakukan kekafiran selama dia tidak jujur, selama dia tidak mengingkarinya. Ini persoalan yang sering saya sampaikan di dalam beberapa buku, khususnya yang berkaitan dengan salafi, walaupun dalam prakteknya kelihatan ribuan-ribuan masih banyak yang meragukan, khususnya yang perlu saya batasi juga yang berkaitan dengan kajian kita sekarang ini atau salafi yang sedang kita bahas. Kenapa bisa demikian? Kemudian juga yang saya perlu sampaikan bahwa kalau orang itu sebagai salafi, baik dari tingkat ustaznya maupun dari katakanlah proses-prosesnya, tetap hukumnya sama. Hukumnya sama, polisnya sama. Karena perkara-perkara yang dipermasalahkan tadi itu adalah perkara-perkara yang dohir, perkara-perkara yang nyata, dan semua salafi juga begitu. Dari kalangan ustaz maupun bawahannya itu. Dan juga tidak mungkin seseorang itu mengaku salafi kalau tidak istilah itu dibaptis terlebih dahulu. Jadi orang itu ketika masuk salafi bahkan dirubah pemikiran-pemikiran yang dibawa sebelum dia masuk salafi, dan harus cocokkan dulu akidahnya harus seperti ini, ya, seperti itu, tauhidnya harus seperti ini, harus cocokkan dulu. Tidak bisa orang aku salafi ternyata akidahnya beda, yang ini tidak mengkafirkan tauhid tapi yang ini mengkafirkan tauhid, itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada salafi yang berbeda semacam ini. Maksudnya salafi yang konteksnya yang kita akan bedah mengenai ini atau sedang bedah mengenai ini, seperti itu sama. Karena tidak mungkin aku salafi kecuali harus disamakan dulu akidahnya atau ini, maka polisnya pun sama. Kecuali ada salafi istilah, ada salafi istilah dan yang lain-lainnya, tentu kita harus mengecek dulu. Ketika ada orang seperti ini, kita lihat dulu muamalah-muamalah yang ada yang menjurus ke kekafiran, dengan melihat juga bawahnya perkara-perkara untuk di polis kafir. Kalau ternyata juga didapatkan, ya akhirnya juga tidak bisa mempolis, dan ini bukan terbatas hanya dari salafi atau salafi yang lainnya, dari siapapun. Ketika bukti-bukti kekafiran itu sudah terwujud, sudah ada, maka kita juga harus berani menempatkan seperti itu. Dan ini termasuk dakwah, karena sebetulnya takfir, pengkafiran itu bukan